Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Masih sering kita menyaksikan di kalangan intern orang-orang Islam, orang-orang beriman, saling menghujat, saling menghina, saling mendiskreditkan, saling memberi gelar yang tidak sopan, baik melalui media elektronik maupun media sosial yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah mengingatkan kita terkait hal tersebut. Innamal mu'minuna ikhwah. Demikian firman Allah yang mengingatkan kita bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Sehingga tidak layak dan tidak pantas antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya saling menghina, saling memfitnah, saling menghujat, saling memberi gelar yang tidak pantas dan tidak layak dialamatkan kepada sesama orang-orang beriman. Kalaupun kita berselisih, tidak boleh kita saling menghina. Kalau kita berselisih, ya berdebatlah secara ilmiah dan rasional. Tidak menyerang sisi pribadi seseorang, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati karena posisi sama-sama orang beriman, harus saling menghormati dan menghargai. Karena kita adalah orang bersaudara. Sebagai orang beriman, kata Allah, kita adalah orang-orang yang bersaudara. Dalam hadis Rasulullah SAW, Sahih Muslim, di sana mengilustrasikan bagaimana bentuk persaudaraan di kalangan intern orang-orang beriman. Rasulullah bersabda bahwa orang-orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Bila mana salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka anggota tubuh lain ikut merasakan sakitnya, tidak bisa tidur dan demam. Hadis ini memberi gambaran kepada kita bahwa sebaiknya, idealnya orang beriman itu tidak boleh saling menghina. Karena kapan salah satu menghina itu sama saja kita menghina diri kita sendiri. Mestinya kita harus ikut merasakan ketika ada saudara kita mukmin yang sakit, kita ikut merasakan sakit, ikut merasakan penderitaannya. Bukan saling menghujat, bukan saling menghina. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain, Sahih Muslim, sebagai gambaran kita orang bersaudara, maka Rasulullah menyatakan kita tidak boleh saling dengki, tidak boleh saling menipu, tidak boleh saling marah, tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Dalam hadisnya yang lain,
Rasulullah menyatakan bahwa antara mukmin satu dengan mukmin lain tidak boleh menganiaya, tidak boleh menghinakan, tidak boleh merendahkan. Oleh karena itu, orang-orang beriman mestinya tidak boleh melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap saudaranya yang lain, karena itu akan menyebabkan terjadinya pecah persaudaraan, akan melemahkan kekuatan orang-orang mukmin. Kalau terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, harus didamaikan. Firman Allah mengatakan, "Fa'aslihu baina akhwaikum." Kalau ada orang-orang beriman antara satu dan lain terjadi perselisihan, maka harus didamaikan, bukan saling menghina, bukan saling menghujat. Tapi harus didamaikan, dicari titik temunya sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau umat Islam damai, bersatu, kata Allah, la'allakum turhamun, maka akan terjadi saling menyayangi. Oleh karena itu, Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayanginya. Artinya apa? Tidak ada pilihan lain. Orang-orang beriman harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, saling memberi solusi ketika ada persoalan. Dengan adanya saling menyayangi ini, Allah pun akan menyayangi kita. Maka kalau kita sudah saling menyayangi, insya Allah akan terjadi persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Dengan adanya kesatuan dan persatuan yang kuat secara intern di kalangan orang-orang beriman, maka terjadilah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Terjadilah saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan tidak terjadi saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Sehingga hidup orang-orang beriman damai, nyaman, dan tentram dengan adanya rasa persaudaraan yang saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan terjadinya putusnya silaturahim. Putusnya silaturahim, di hari kemudian Allah tidak akan memandang orang tersebut. Oleh karena itu, marilah kita kembali menyadari, mengintrospeksi diri orang-orang beriman, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang mukmin terhadap mukmin yang lain. Kesimpulannya,
kita harus saling menyayangi agar Allah juga menyayangi kita. Dengan Allah menyayangi kita, maka kita insya Allah akan mendapat perlindungan darinya, akan mendapat hidayah darinya. Hidup kita akan senantiasa diarahkan ke jalan yang benar. Maka damailah hidup kita, nyamanlah hidup kita, tentramlah hidup kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.